Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahindra Bagus Permana. Saya adalah salah satu peserta atau mahasiswa program pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 1 dari Prodi Seni Budaya Universitas Negeri Semarang. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktek mengajar di salah satu kelas guna untuk melengkapi salah satu syarat ujian kinerja program pendidikan profesi guru. Demikian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Masih semangat ya hari ini ya? Masih. Sudah makan semua? Sudah. Oke, perutnya kenyang berarti nanti ketika pelajaran semuanya fokus ya, konsentrasi, jadi pelajaran yang nanti diberikan bisa optimal gitu ya. Tidak ada yang lagi sakit hari ini? Ada yang sakit atau mungkin pusing atau apa? Tidak ada? Pemain absen dulu. Noveli Islamai ya. Kinanti Kalia Azarin, Marisa Jauza Putri, Anissa Meyana Latifa, Senja Ide Latifa, Keiko, Raihan Farbuhar Andar, Kaila Revisa Putri, Nayaka Patra Bintang Alfaruk, Radian Raihan, Regan Rasendria, Muna Sofi, Hilmi Nur Aksan, Irsalin Safira, Irsalina apa Irsalin aja bacanya, Irsalin, Fias Ayudia Sambuja, Maulana Ibnu Sina, Afra Naila Arkana, Bimo sakit bu? Oh nggak berangkat? Kenapa sakit? Barusan pulang. Oh pulang, izin pulang. Rafa Taraka, Safa Alfiras, sudah berangkat juga. Kenapa ini izinnya? Sakit juga. Sudah 3 hari. Trisila Putri, Izati, Andini, Hafisa, Fernanda, Caesar Ahmad, Justito Adi, Nabila Artalita, Yosi Hidu Yamasita, Muhammad Rizky Prawira, Dia Kurniawan, Arenta, Muhammad Rafka, Asmi, ya, Asmi, panggilannya siapa mas? Rafka, Sakuil Aziz, bisa berangkat. Berarti yang nggak berangkat Bimo, Safa, sama Aziz. Kenapa Aziz? Panas. Sakit. Kita doakan teman-teman kita yang lagi sakit semoga cepat sembuh lagi ya. Yang hari ini masih diberikan kesehatan, jaga kesehatan ya, karena ini musimnya lagi musim apa namanya? Musim panca ro. Nah, itu gampang sakit kalau musim pancaroba itu. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran seni budaya. Di depan ini Pak Mahendra sudah tampilkan materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang apresiasi lagu dan musik daerah. Oke, lagu dan alat musik daerah. Kita akan belajar mengapresiasi lagu dan alat musik daerah. Nah, ini materi di kelas 7 atau fase D. Fase D itu bahasa kalau kita di kurikulum Merdeka itu menyebutnya SMP itu fase D. Nah, ini tujuan pembelajaran kita nanti. Yang namanya tujuan itu berarti kalau kita belajar harus punya tujuan. Nah, ini tujuannya yang nanti harus kita capai bersama-sama. Ya, yang pertama coba minta bantuannya Mbak Keiko dibaca
persatu yang keras biar teman-temannya dengar. Peserta didik dapat mengidentifikasikan, menyimak, memainkan, dan mengapresiasi karya-karya musik, bermain alat-alat musik, dan bernyanyi dengan beragam jenis gaya, era, dan style. Nomor 1 itu mengidentifikasikan, menyimak, memainkan, mengapresiasi karya-karya musik. Artinya berarti di sini karya-karya musiknya itu ya tentang yang lagu-lagu daerah dan alat-alat musik tradisional. Ya, mengidentifikasikan berarti kalian nanti harus bisa menyebutkan asalnya dari mana, menyimak, memainkan. Tuh. Yang kedua, minta tolong Mas Rizky. Peserta didik dapat memahami, mendeskripsikan jenis-jenis lagu daerah dan alat musik tradisional, berupa makna lagu, fungsi lagu dan alat musik tradisional, cara memainkan bahan dan asal dari lagu dan alat musik tradisional. Oke, tujuan yang kedua cukup jelas ya. Kalian nanti bisa memahami, mendeskripsikan jenis-jenis lagu daerah, alat musik tradisionalnya, fungsinya untuk apa, cara memainkannya bagaimana, bahannya itu terbuat dari apa, asalnya dari mana. Nah, itu nanti kalian di akhir pembelajarannya harus bisa menyebutkan itu tadi. Yang ketiga, Mbak Fias, coba dibaca. Peserta didik dapat mendokumentasikan musik secara audio dan menirupinya dengan cara yang sederhana. Oke, peserta didik dapat mendokumentasikan musik secara audio. Artinya nanti kalian mencoba praktek bernyanyi lagu-lagu daerah. Yang keempat, Mas siapa? Hilmi. Nomor 4, Mas. Peserta didik dapat memahami, mencatat dan Elaborasikan, menganalisa dan memainkan musik dari notasi musik, aspek sejarah, gaya, jenis musik serta mengelompokkan musik dan unsur gerak dan tari dalam pementasan karya seni. Jadi ini apa? Ini praktek mementaskan lagu-lagu daerah yang nantinya dikolaborasikan dengan gerak dan tari. Yang terakhir, yang kelima, peserta didik mendapatkan pengalaman bermusik yang berguna bagi perbaikan dan kemauan diri sendiri maupun bersama. Nah, ini yang kelima, ini yang paling penting. Jadi ketika nanti kalian belajar tentang lagu-lagu daerah, tindak lanjutnya, jangka panjangnya, kalian itu bisa ikut mengajarkan, ikut melestarikan lagu-lagu daerah, alat-alat musik tradisional yang ada di Indonesia. Ya, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang ini adalah profil pelajar Pancasila. Ini harusnya kalian kelas 7 kurikulumnya sudah kurikulum merdeka, sudah familiar dengan kata-kata ini ya. Ada beriman, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Ini adalah profil pelajar Pancasila yang nantinya harus kita terapkan ketika kita belajar. Kira-kira kalau materinya adalah lagu daerah, alat musik tradisional, sampai dengan nanti prakteknya kalian menyanyikan lagu daerah, itu profil pelajar Pancasila apa yang sudah ada di dalamnya? Apa? Berbinekaan global? Termasuk nggak? Boleh, karena nanti kan kalian menyanyikannya itu lagu-lagu daerah tidak hanya dari satu daerah saja, tapi semua yang ada di Indonesia. Ya, terus apa lagi? Nyanyi, berarti kalian harus apa? Kreatif. Kalau nyanyinya secara solo atau sendiri, berarti profilnya apa? Mandiri. Nah, jadi itu nanti beberapa profil pelajar ini harus ada di dalam tujuan pembelajaran kita. Lanjut. Nah, sekarang ini apa itu lagu daerah? Sebelum kalian menjawab, sebelum Pak Mahendra jelaskan, kalian sudah pernah mendengar lagu-lagu daerah? Nah, semuanya sudah pernah? Menyanyikan sudah pernah? Nah, oke. Berarti kalau Pak Mahendra mencontohkan lagu daerah, kalian bisa menyebutkan judulnya. Bisa? Asalnya? Bisa? Coba ya. Ya coba. Di sini Pak mainnya gitar, sudah bawa gitar. Coba Pak Main akan menyanyikan beberapa lagu daerah dari daerah Sabang sampai dengan Merauke.
Nanti kalian tebak judul lagunya apa dan asalnya dari mana. Ya. Yang pertama lagunya ini. Abang saya. Soleram, 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 anak yang manis, janganlah dicium, sayang kalau dicium, merahlah pipinya. Judulnya apa? Soleram. Dari daerah mana Soleram? Riau. Oke, pintar. Riau itu berarti ada di pulau mana? Ayo, Riau pulau mana? Dulu. Riau Sulawesi, Sumatera. Judulnya Soleram ya. Lanjutannya bisa ininya. 1, 2, 3 dan 4, 5, 6, 7, 8. Kalau tua punya kawan baru, sayang kawan lama, tinggalkan jangan. Bisa nggak nyanyi lagu itu? Bisa. Masih gampang. Soleram ya, dari Riau ya. Lagi. Ini. Ayam hitam, telurnya putih, mencari makan di pinggir kali. Sinyo hitam, giginya putih, kalau tertawa manis sekali. Nah, judulnya apa? Apa? Ayo Mama. Itu ayam hitam, ayam hitam. Yang pertama nih ayam hitam. Mau Soleram liriknya pertama Soleram, judulnya Soleram. Gas. Ayam hitam telurnya putih, judulnya apa? Ayam hitam. Judulnya apa yang benar? Ayo. Pernah dengar lagu Ayam Mama enggak? Yang belum pernah siapa? Tunjuk saja. Oh, banyak yang belum pernah nih. Nah, lagu dari daerah mana sekarang? Papua. Oh, Maluku. Papua. Ini, kalau kalian tidak tahu asal lagu daerah, itu cara mengidentifikasi paling gampang dari apanya? Nah, dari bahasanya. Paling tidak kalau kamu dengar liriknya kok bahasanya, tadi kan liriknya itu kan ada lanjutannya gini. Ayo Mama, jangan Mama marah beta, dia cuma pegang beta. Ayo Mama, jangan Mama marah beta, lah orang muda sudah biasa. Itu kan pakai bahasa apa toh? Bahasa orang Maluku itu bahasanya bahasa apa? Ambon. Beta itu artinya apa? Saya. Nah, itu kan bahasa Maluku, bahasa Ambon. Lagi misalkan Rek, ayo rek, aku neng tunjungan. Ayo judulnya apa? Ayo rek. Dari daerah mana? Jawa Timur, Surabaya. Bahasanya bahasa apa? Bahasa Jawa, Jawa Timur. Tetapi sedikit berbeda ya bahasa Jawa, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kalau Jawa Timur itu cenderung lebih kasar bahasa Jawa. Ya. Rek itu panggilan apa toh? Teman. Rek. Kalau Mas di Surabaya itu panggilnya apa? Cak. Ya, makanya kamu perlu apa cak? Cak misalkan cak sama mau Rizky, berarti itu Mas Rizky. Cak Rizky. Itu contoh-contoh menyajikan lagu daerah, menyebutkan namanya. Kalau Nyo, kita nonton ondel-ondel. Nyo, dari daerah? Betawi, Jakarta. Jelas ya, bahasanya menggunakan bahasa Betawi. Nah, oke, berarti sedikit kita belajar lagu-lagu daerah, kebudayaan daerah di Indonesia. Sebenarnya kebudayaan di Indonesia itu kan banyak. Tidak cuma lagu daerah, tidak cuma alat musik tradisional, tapi apa selain itu?
kebudayaan di Indonesia itu apa? Yang menjadi ciri khas daerah-daerah. Apa? Misalkan apa? Makanan. Ya, makanan khas bisa ya. Terus apa lagi? Baju adat, rumah adat, tari-tarian tradisionalnya itu juga menjadi salah satu kebudayaan di daerah-daerah di Indonesia. Kita kembali ke ini. Nah, sekarang pertanyaannya ini, apa itu lagu daerah? Siapa yang bisa jawab? Tunjuk tangan. Menurut kalian lagu daerah itu apa toh? Apa Mbak Irzali? Coba. Lagu daerah itu apa? Oke, lagu daerah adalah lagu yang diciptakan oleh daerah tertentu. Bisa, boleh. Ada yang punya pendapat lain? Siapa? Nih, lagu daerah. Baca coba Mas Nayaka, yang keras. Lagu daerah adalah kumpulan lagu yang lahir dari budaya daerah setempat yang bersifat turun-temurun. Lagu daerah di Indonesia yaitu lagu dari daerah tertentu atau wilayah budaya tertentu. Lazimnya dinyanyikan dalam syair atau lirik bahasa daerah tertentu. Itu adalah tersebut. Lagu daerah ini adalah ini pengertiannya. Lagu yang bersifat turun-temurun. Ya. Terciptanya itu di daerah-daerah tertentu di Indonesia. Lalu syairnya otomatis menggunakan lirik bahasa dari daerah di mana lagu itu tercipta. Kayak tadi misalkan contohnya tadi lagu Ayo Mama tadi dari Maluku, berarti bahasanya bahasa Bogor. Terus Gundul-gundul pacul, berarti bahasanya bahasa apa? Jawa, karena itu kan lagu dari daerah Jawa Tengah. Kalau lagu Gundul-gundul pacul nanti KP ya. Nah, ini pembangunan yang lagu dari Jawa Tengah kalian nggak tahu. Oke, lanjut. Ini pengertian lagu daerah, diingat-ingat. Jadi kalau kamu diminta menyebutkan pengertian lagu daerah, tidak perlu menghafalkan teks seperti ini, tapi yang perlu kalian pahami adalah bahwa yang namanya lagu daerah itu adalah lagu yang berasal dari daerah tertentu, khususnya di Indonesia. Nah, wis sing dihafalke kuwi. Lagu daerah itu berarti lagu yang berasal dari daerah-daerah tertentu di Indonesia. Nah, sekarang ciri-cirinya. Ciri-ciri lagu daerah. Kita akan masuk ke materi ciri-ciri lagu daerah. Setelah ini Pak Mendra akan setelkan video. Dari video yang nanti kalian lihat, coba kalian identifikasikan kira-kira dari lagu-lagu daerah yang dinyanyikan itu, bisa kalian tarik kesimpulan ciri-ciri lagu daerah itu apa toh? Ya, kalian nanti lihat dulu videonya, menyanyikan lagu-lagu daerah, terus ke video itu nanti kamu identifikasikan ciri-ciri lagu daerah itu apa. Nah, nih silahkan ditonton. Wow.
Jadi sudah kalian lihat video menyanyikan lagu daerah, bagus nggak nyanyinya? Musiknya bagus nggak? Bagus. Nah, inilah contoh lagu daerah yang dinyanyikan dengan bagus, aransemen musiknya juga bagus, penyanyinya suaranya bagus, tampilannya juga bagus. Itu kan sebenarnya lagu daerah itu kan kalau dinyanyikan dibikin dengan versi yang memang bagus, nggak kalah bagus dengan lagu-lagu zaman sekarang. Ya, jadi bisa lah disaingkan dengan lagunya. Sama misalkan sekarang Blackpink, ya kan? Ternyata lagu daerah itu kan bisa juga kan dibikin secara bagus. Penyanyinya apik, aransemennya bagus. Jadi kesan katrok di lagu daerah itu jadi hilang. Tahu katrok nggak? Bahasa katrok ngerti lah. Apa katrok itu artinya? Desa atau kampungan. Kalau tadi lagu daerahnya dibikin kayak gitu itu kan sudah nggak terlihat desa, kan? Sudah nggak terlihat kampungan, tapi jadi bagus. Sekarang setelah lihat video tadi, kira-kira apa yang jadi ciri utama lagu daerah? Apa? Menggunakan bahasa daerah, jelas. Tadi sudah dicontohkan. Yang pertama tadi nyanyi lagu apa? Kampung Nan Jauh di Mato. Asalnya dari daerah mana lagunya? Sumatera Barat. Berarti bahasanya menggunakan bahasa apa? Sumatera Barat itu daerah apa toh? Ibu kotanya apa toh? Padang. Berarti bahasa orang Padang itu bahasa Minang. Itu tadi Kampung Nan Jauh di Mato. Lagu yang kedua tadi lagu apa? Rek, ayo rek. Jadi Jawa Timur bahasanya menggunakan bahasa Jawa. Yang ketiga lagu apa? Ayo. Ampar-ampar pisang dulu. Dari daerah mana? Kalimantan Selatan. Jadi bahasanya apa? Kalimantan itu bahasanya apa? Orang Kalimantan itu sukunya suku apa yang paling banyak di Kalimantan? Ya. Bahasanya bahasa Dayak. Terus setelah ampar-ampar pisang lagu apa? Yang dari Bali tadi menjanger atau janger. Bahasanya pakai bahasa Bali. Setelah itu lagu apa lagi tadi? Angin Mamire dari daerah Sulawesi Selatan. Nah, kalau Sulawesi bahasanya apa? Sukunya yang paling besar di Sulawesi itu apa? Suku apa? Ini ya nanti tak ngomongin guru IPS-mu. Suku-suku di Indonesia kok tidak tahu. Apa Sulawesi itu sukunya apa? Sukunya Bugis. Kalau Kalimantan tadi apa? Kalau Sumatera sukunya apa yang paling besar di sana? Batak ada. Terus apa lagi? Suku apa lagi yang ada di Sumatera? Batak itu daerah mana? Sumatera Utara. Dan itu Batak. Ada suku Minang, yang Kabo itu Sumatera Barat. Tadi yang lagu Kampuangan Jauh di Mato. Ada daerah Sumatera yang paling ujung, Aceh. Lagu daerahnya apa kalau Aceh yang terkenal? Gunung Jumpa. Menggunakan bahasa apa Gunung Jumpa? Itu bahasa Aceh. Apa? Bahasa orang Aceh bahasa apa namanya? Ya bahasa orang Aceh Pak. Saya belum pernah ke Aceh Pak, jadi belum tahu. Di lagu Janger, terus setelah Janger Angin Mamire sudah, yang terakhir yang Korambe yang jelas itu lagu dari daerah Papua, menggunakan bahasa Papua juga. Nah itu ciri yang utama, menggunakan bahasa daerah dari lagu tersebut tercipta. Nah, dari Sumatera yo macam-macam, ada bahasa Melayu, ada bahasa Minang tadi, ada bahasa Batak. Itu. Jadi ciri lagu daerah yang pertama jelas tadi sudah gampang teridentifikasi, yaitu teks lagunya dituliskan menggunakan bahasa daerah setempat. Yang kedua,
Apa di situ? Lagunya diwariskan secara turun temurun. Yang ketiga, ya, kenapa kok jarang diketahui penciptanya? Ada yang tahu? Kenapa? Kenapa lagu daerah itu banyak yang nggak diketahui penciptanya? Kenapa? Ayo belajar berpendapat. Karena turun temurun. Ya, nyambung ya, turun temurun terus tidak diketahui penciptanya. Lah nopo kok nggak diketahui penciptanya? Karena yang namanya lagu daerah itu proses terciptanya dulu itu banyak yang tercipta karena tidak sengaja. Tahu maksudnya tidak sengaja? Maksudnya seperti ini. Misalkan contoh satu lagu ya. Kalau dulu di kampung, zaman dulu di Jawa, ketika anak-anak sore hari gitu itu kan seringnya bermain di lapangan gitu ya. Ya mungkin zaman itu sekarang itu modern ya. Masih enggak kalau sore-sore main sama teman-temannya bareng? Masih. Alhamdulillah. Mainnya apa? Oh iya. Orang kumpul tapi mainnya mabar, Mobile Legend, FF. Mainnya masih mainan-mainan tradisional. Ya. Sampai sekarang masih? Nah, yang sudah nggak pernah siapa main sama temennya di kampung gitu? Nggak punya temen? Nggak ada anak kecil. Kamu juga nggak punya teman di rumah yang sepantaran gitu nggak ada ya? Jadi kalau zaman dulu, wong Jawa kuwi nek dolanan mesti sambil nyanyi, sambil bersenandung. Misalkan contohnya lagu Jawa yang digunakan untuk media permainan itu cublak-cublak suam. Dolanannya biar cublak-cublak suam. Nah, begitu. Itu kan nyanyinya itu kan secara nggak sengaja. Asal nyanyi, asal nembang, asal mengeluarkan suara, akhirnya jadi lagu. Nah, akhirnya secara turun-temurun itu diwariskan. Setiap anak kecil kalau mainan mesti kalau nyanyi kuwi. Makanya kalau ditanya cublak-cublak suam sing ciptakan siapa? Ya nggak ada yang tahu. Mungkin ada sih pertama kali nyanyi, tapi kan kalau dikenali itu namanya siapa? Gitu, sejak tahun berapa? Itu kan nggak tahu. Sama dengan lagu-lagu daerah yang lain, banyak yang nggak diketahui penciptanya. Kecuali kalau lagu dari Jawa, Lir-Ilir, itu lagu kuno, lagu daerah, terciptanya sudah lama, tapi ada yang menciptakan. Tahu nggak lagu Lir-Ilir ciptaannya siapa? Ini lagu Lir-Ilir itu dulu fungsinya untuk media menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Berarti siapa yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa siapa? Sunan siapa? Ya, Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo itu dulu ketika menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa, dia menggunakan media-media lagu-lagu Jawa, alat-alat musik tradisional, wayang kulit. Dulu orang Jawa itu kan banyak yang belum punya agama ya. Kepercayaannya istilahnya masih kepercayaan kejawen. Nah, ketika Kanjeng Sunan Kalijogo itu mau menyebarkan agama Islam, syiar agama, dia menggunakan media lagu-lagu tersebut. Makanya lagu Lir-Ilir itu kalau dibedah maknanya adalah tentang agama Islam. Bahkan ada sunan yang terkenal dengan istilah sunan siapa yang menyebarkan dengan gamelan? Sunan Bonang. Bonang itu kan salah satu alat musik di gamelan. Nah itu. Lagunya tidak diketahui siapa penciptanya. Terus yang keempat, syairnya sederhana, temanya tentang kehidupan sehari-hari. Ya karena apa ya? Karena itu tadi ketika dinyanyikannya itu sambil mainan. Nah sekarang kamu mainan HP ngono sambil apa? Sambil turunan. Iya. Kamu nek kalah karo nesu-nesu dhewe. Ya toh, HP ini disalah-salahke. Ini salah ini pasti. Kalau orang dulu mainan gitu di lapangan, ngono, makanya ada lagu Jawa, yo pro konco dolanan ning Joko. Lanjutannya, rembulan padane koyo rino, rembulane sing awe-awe, ngelingake aja padha turu sore. Nah, itu judulnya apa? Ada lagu itu kan menceritakan atau mengajak kita untuk bermain di sore hari.
Itu. Nah sekarang kalian ya kalau masih ada yang mainan-mainan tradisional atau sore kumpul sama teman-temannya ya bagus. Berarti masih ikut melestarikan. Lagu daerah itu tidak ada yang temanya cinta-cintaan, kayak lagu zaman saiki. Tidak ada. Sekarang fungsinya. Fungsi lagu daerah langsung yang pertama. Nah ini. Baca Mas, Bapak baca sendiri dia kelihatan toh? Baca yang pertama untuk apa? Sebagai sarana upacara adat. Yang kedua, baca lagi Mas. Ya, kamu. Sebagai media bermain. Terus yang ketiga? Sebagai pengiring tari dan pertunjukan. Oke, yang keempat sebagai media komunikasi. Nanti Pak Mahendra jelaskan satu-satu contohnya. Yang pertama untuk upacara adat itu apa? Kedua media bermain apa? Ketiga pengiring tari itu contoh lagunya apa? Yang keempat sebagai media komunikasi itu apa? Nah ini yang pertama nih, sebagai sarana upacara adat. Ada 3 contoh lagu yang ini fungsinya adalah untuk pengiring upacara adat. Yang pertama namanya gending kebo giro, bukan giro tapi giro. Gending kebo giro. Gending itu apa? Gending itu ya lagu. Kalau di Jawa itu kan istilah penyebutannya gending, langgam, atau tembang. Kebo giro itu fungsinya adalah untuk digunakan pada acara temu panggung dalam prosesi pernikahan adat Jawa. Jadi kalau kamu pernah datang di adat pernikahan orang Jawa, atau kamu datang saat pernikahan orang tua kalian ya, mungkin lah. Langsung mikir tuh mesti dulu. Pernikahan orang tua aku kan aku yang masih berupa cairan. Kalau kamu pernah datang di acara pernikahan orang Jawa itu ada adatnya panjang banget. Ya pernah lihat siapa saudaranya atau mungkin kakaknya atau apalah. Ya. Wong Jawa itu kan memang adat istiadatnya banyak banget. Salah satunya ini, ketika acara temu panggung itu iringannya menggunakan lagu gending kebo giro. Ini kelenengan, isinya adalah instrumental dari musik gamelan. Yang kedua, judulnya katoneng-toneng. Fungsinya untuk apa Mas? Siapa? Hadian, dibaca Mas Hadian. Katoneng-toneng. Dalam upacara kematian itu loh. Dalam upacara kematian ada karo nyanyian yang mengandung doa dan nasihat yang disampaikan oleh keluarga yang ditinggalkan maupun sebuah kerabatan. Ada karo itu dari Minangkabau, Sumatera Barat. Orang sana, orang daerah Batak, orang Sumatera itu biasanya kalau ada kerabatnya atau keluarga yang meninggal, salah satu prosesinya itu malah justru seneng-seneng, nyanyi-nyanyi. Jadi kalau orang Jawa melihat adatnya sana, orang meninggal kok malah nyanyi-nyanyi. Tapi kalau di adatnya sana memang begitu adatnya. Karena itu menceritakan bahwa orang yang meninggal ini itu sudah meninggalkan keluarganya, anaknya, cucunya itu tuh sudah sukses semua. Artinya ketika ditinggalkan ya tidak perlu merasa terlalu sedih, tapi tetap harus seneng, smile. Ya walaupun pertama kali benar meninggal pasti nangis ya, tapi adatnya terus pasti ada acara nyanyi-nyanyi kalau di adat sana itu. Nyanyian katoneng-toneng. Yang ketiga ini dodoi. Nyanyian dodoi merupakan salah satu bagian dalam pengasuhan apa itu anak pada masyarakat Melayu. Ya, Melayu siap. Ini contoh lagu-lagu daerah yang fungsinya untuk upacara adat. Di Jawa Barat itu ada ketika acara panen padi, panen raya gitu, ada namanya upacara serentahun.
Nah, ini sekarang nih sebagai pengiring tari dan pertunjukan. Yang pertama lagu apa? Dibaca bareng-bareng. Sorry, ini bukan tari dari Bali ya. Tapi dari mana kalau tari Saman? Aceh. Sambu. Tari Sambu, duduk Ferdi Sambu. Ya. Yang kedua, lagu Sinanggapulo untuk mengiringi tari Tortor dari Sumatera Utara. Sinanggapulo tahu lagunya? Gimana kalau nari Tortor itu piye? Gerakannya piye? Sinanggapulo cuma gini-gini kalau gini. Kalau yang tadi tari Saman piye? Ya tadi Saman itu sing ngeplai awak. Tari Tortor namanya. Yang ketiga adalah lagu yang Korambeako untuk mengiringi tari perang dari Papua. Yang Korambeako Aronawa Kumbe itu sebenarnya fungsinya untuk mengiringi tarian perang dari Papua. Latihan perang. Ceritanya tariannya itu menceritakan ketika berlatih perang. Yang terakhir, nah ini tadi lagu Lir-Ilir untuk mengiringi tari Serimpi dari Jawa Tengah. Yang ketiga, sebagai media bermain. Jublak-jublak suang tadi. Apa ada lagunya jublak-jublak suang? Coba nyanyi bareng-bareng ya. Sama nih, ayo. Nah, 1, 2, 3, jublak-jublak suang. Suang ngeteng gereng-gereng. Mampu bertunduk kucel. Pakem boleh-lale sopong. Yudele akhir sir pong dele kopong. Sir pong dele kopong. Nah, itu jublak-jublak suang itu dulu lagu untuk media bermain. Yang kedua lagu Ampar-Ampar Pisang. Bisa ya? Dari Kalimantan Selatan. 1, 2, 3. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak sebiji di turun bari-bari. Angga lekok, pantat kayu bengkok. Bengkok dimakan api, apinya cantupan. Bengkok dimakan api, apinya cantupan. Nama biskutu, pipi Jawa. Nama biskutu, pipi Jawa. Dari Kalimantan Selatan. Ternyata lagu Ampar-Ampar Pisang itu juga digunakan sebagai media bermain. Nah, baru tahu toh kalian. Lagu yang ketiga, Pok Ame-Ame dan Sang Bangau. Pok Ame-Ame tahu lagunya? Tahu. Tinggi ayo. Pok Ame-Ame berdatang kupu-kupu. Oke, Pok Ame-Ame. Bukan lagu Pok Ame-Ame yang ini loh ya. Pok Ame-Ame belalang kupu-kupu. Bukan itu loh ya. Kenapa? Ya. Bukan itu, kok saya nggak tahu, saya video sekolah DJ gitu. Bukan itu. Sang Bangau juga tuh. Sang Bangau, Sang Bangau. Lagunya gitu. Itu buat film dulu, film apa ya? Sinetron apa? Yang terakhir Tandung Majeng. Ini lagu daerah dari Madura. Oke. Lanjut. Sekarang yang sebagai media komunikasi. Lagu yang pertama adalah Lungus Batok. Nah, itu dibaca. Bermakna apa? Manusia hendaklah berzikir mengingat Allah dengan ela-elo. Gelengkan kepala mengucapkan lafal la ilaha illallah. Nah itu kalau di lagu suku-suku Batak itu dituliskan secara ela-elo, itu maksudnya la ilaha illallah. Tahu lagu suku-suku Batak? Nyanyinya piye? Jublak-jublak suwang. Jublak-jublak suwang. Itu toh ya. Suku-suku Batak kok.
Batok batok ela elo siro menyang Solo oleh payung moto macet lulu lupa wong mati ora obah yen ora kei bocah yen golek orin itu ora suku batong aku cuplak ler bareng-bareng ya 1 2 3 ler tandure musuh milir tak ijo royo tak sembok penganten anyar caangon penek no blimbing kuwi lunyu penek no kanggo baso dodo siro sumilir berkah ing pinggir kondo mono sumakono kanggo serba nganggo sore rambulane umum jembatalangani ya surah fungsinya itu tuh Mentor. media komunikasi supaya kita mempertebal iman. Yang ketiga, coba perhatikan sini mas. Mentok mengandung makna introspeksi diri. Lagu ini mentok takkan nyari ngisini moyo ojo mentok ono kandang wae enak ngorok ora nyambut gawe mentok takkan kumu megal gawe tahu semua ya. Ada yang tidak bisa nyanyi mentok Naya kan? Bisa? Kayaknya bukan orang Jawa ya. Kamu dari mana asalnya? Bangka Belitung. Kamu daerah dari sana apa mas? Yang kamu tahu mas? Apa? Indomie. Yomia. Itu pakai bahasa apa? Bahasanya bahasa Melayu, Bangka Belitung. Bangka Belitung ini adalah nanti single film Laskar Pelangi dulu. Nah, Laskar Pelangi itu dari yang terakhir gundul pacul loh, sini gampang. Terus gundul pacul. Nah, maknanya tapi lihat sini. Makna dari lagu gundul pacul itu mengajarkan kita bahwa kita bukan orang yang paling benar, bukan paling pintar, sehingga tidak boleh bersikap gembelengan. Gembelengan itu apa mas? Gembelengan itu pemaki, pemeliti, menunggu gembelengan. Nah sekarang ini, ini harus kenal kabeh lagunya. Oke, perhatikan lagu Suwe Ora Jamu. Ini lagunya cukup ringkas, cukup pendek. Ya, liriknya cuma 2 baris. Setelah itu diulang-ulang terus. Pertanyaannya, nah setelah kamu membaca lirik dan notasi lagu Suwe Ora Jamu yang ada di sini, kira-kira lagu Suwe Ora Jamu itu maknanya tentang apa? Coba yang bisa mengartikan dari langsung sih. Oh, ada. Apa? Makna dari lagu Suwe Ora Jamu kira-kira apa? Tunjuk jari. Yang bisa mengartikan. Menurutmu ini tuh maknanya tentang apa toh liriknya? Yo. Pak. Yo, ya wes Fias. Ya, apa ya menurutmu ya? Apa?
Apa? Ya, itu tuh menceritakan dari Vias orang yang lama nggak ketemu, tapi begitu ketemu, sekali ketemu gawe gelo. Gelo itu apa? Kecewa. Gelo, bilang-bilangi. Mas kangen nih, bareng ketemu marah kayak gelo. Bikin kecewa, itu maknanya seperti itu. Nah, ini nanti belajar memaknai sebuah lagu ini kita akan lanjutkan nanti di pertemuan yang selanjutnya. Coba perhatikan sini biar nanti tidak bingung dengan apa yang akan kita lakukan selanjutnya, khususnya yang nanti di mapel seni musik, di seni budaya seni musik. Setelah ini nanti kita akan mempelajari tentang lagu-lagu daerah. Tadi ya sudah dijelaskan contoh-contoh lagunya, asalnya dari mana, liriknya pakai bahasa apa. Nah, nanti selanjutnya kita akan membuat kelompok. Ya, kelompok-kelompok itu nanti Pak Mahendra akan bagi. Kelompok 1 nanti akan mendapatkan daerah Sumatera, kelompok 2 Jawa, kelompok 3 Kalimantan dan seterusnya. Nah, nanti masing-masing kelompok itu tugasnya adalah mencari kebudayaan-kebudayaan yang ada di daerah tersebut. Yang utama adalah lagu dan alat musik tradisionalnya. Nanti selanjutnya boleh kalian tambahkan misalkan makanan khasnya itu apa, tari-tarian tradisionalnya apa, baju daerahnya namanya apa, rumah adatnya namanya apa. Dan nanti kalau kalian sudah menyebutkan lagu-lagu daerah dari daerah kalian, kalian menjelaskan makna dari salah satu lagu daerah tersebut. Ya, pilih salah satu lagu daerahnya, terus dijelaskan maknanya itu apa, sekaligus nanti ditampilkan. Jadi nanti kalian harus menyanyikan secara berkelompok lagu daerah tersebut. Misalkan kamu dapat daerah Papua, menyanyi lagu Sajojo, ya nanti kalian jelaskan dulu lagu Sajojo itu maknanya apa. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada yang belum jelas? Sebelum Pak Mahendra akhiri, kita ulangi sedikit lagi materi pelajaran hari ini. Ya, hari ini kita sudah belajar tentang apa tadi? Lagu daerah. Ya, kita belajar tentang apanya saja? Ciri-cirinya. Terus yang kedua apanya? Fungsinya. Asalnya dari mana? Ciri-cirinya kita ulangi sedikit. Coba flashback sedikit. Masih ingat ya? Ciri-ciri lagu daerah itu tadi apa yang pertama? Menggunakan bahasa daerah. Yang kedua, diwariskan secara. Oke, bentar. Yang ketiga, jarang diketahui siapa penciptanya. Bukan tidak diketahui ya, tapi jarang diketahui. Yang keempat, liriknya bertemakan tentang kehidupan. Jadi itu ciri-cirinya. Fungsinya untuk apa saja? Sarana upacara. Ya, terus sarana bermain. Sarana komunikasi. Satu lagi untuk mengiringi tari tradisional. Ya, itu adalah fungsinya. Ciri-cirinya sudah, asalnya sudah. Berarti nanti kalau misalkan disuruh menyebutkan 10 lagu daerah dengan asalnya bisa? Bisa? 10 lagu daerah beserta asalnya. Gampang loh. Misalkan gini wes, kalian kan ini kan hampir semuanya dari Jawa kan? Kalian mencontohkan lagu daerah saka Jawa itu 10 itu sudah ada. Budul pacul, suwe ora jamu, lir ilir, jublah suwang, mentok. Budul pacul sudah. Apa pernah jadi belum? Padang gula 6. Terus kita talun mangan kacang. Nah itu tahu kan? Jarana. Apa? Bambang Sule. Ande rumput wis 10. Belum nanti kamu nambahi yang dari Sumatera, ada apa saja? Tadi
di Kapuangan Jawa Dimatu, Solera. Rasa sayang sayangi, lihat dari jauh, rasa sayang sayangi. Kamu dari daerah mana itu? Dari Sumatera, bahasanya menggunakan bahasa Melayu. Jadi bisa ya, disuruh menyebutkan contohnya ya. Harus bisa. Ya harus bisa. Jadi jangan nek kon nyebutke lagu saka K-pop apa wae, oh lancar. Lagu TikTok sekarang yang terkenal apa wae lancar. Tapi bareng nyebutke lagu daerah bingung. Jadi tetap kalian boleh mencintai produk luar, suka dengan beberapa kebudayaan di luar, itu boleh sah-sah saja, tetapi juga harus mencintai, mengetahui, melestarikan kebudayaan yang ada di negara kalian sendiri. Ya, jadi di iklan itu ada tagline bunyinya gini, cintailah produk-produk Indonesia. Nah, iklan apa ngerti ya? Ngerti ya? Ada tuh gitu. Boleh kalian senang Blackpink, BTS, K-pop dan lain-lain, tapi kebudayaan dari daerahmu sendiri jangan dilupakan. Gitu ya. Sebelum Pak Mahendra akhiri, ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas pembelajaran hari ini. Kita bisa lagi di pertemuan yang akan datang seperti yang tadi sudah Pak Mahendra sampaikan. Kita akan melanjutkan dengan cara mendeskripsikan, kita mempresentasikan kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia. Sekaligus prakteknya adalah nanti kalian bernyanyi secara berkelompok. Jadi ceritanya membuat vokal grup. Jelas? Oke, kalau semuanya jelas, Pak Mahendra kira cukup untuk pertemuan hari ini. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Semoga ilmu hari ini bermanfaat untuk kita semua. Pak Mahendra akhiri, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.